saudari yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan berkelompok. Di mana-mana itu, baik di sekolah, di kampus, itu anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, mahasiswa itu senang sekali berkumpul dan berkelompok. Dan juga di dalam dunia pekerjaan, ada orang-orang senang berkumpul dan berkelompok dengan sesama orang yang punya pendapat, punya keinginan yang sama, itu suka berkelompok. Di dalam masyarakat kita pun demikian. Orang yang satu marga itu suka berkumpul, sehingga terbentuk persekutuan-persekutuan atas nama marga. Di Gunung Stolia ini ada Forimu, betul ya. Ada AMH, Anglo-Madohia, ada Forimu baru ya, betul ya Bu ya, Bunda Servin, Valkyria. Dan beberapa persekutuan lain, Marunduri ada. Dan ada juga perkumpulan karena berdasarkan minat, berdasarkan profesi. Sesama guru berkumpul, sesama pendeta ya berkumpul, sesama dokter berkumpul. Kemarin ada Natal Idi. Ya, artinya orang senang berkumpul berdasarkan ada kesamaan-kesamaan tertentu, entah latar belakang, pendidikan, marga dan lain sebagainya. Di dalam gereja pun demikian. Orang senang berkumpul, berkelompok berdasarkan minat-minat khususnya. Dan kelompok-kelompok ini ada yang dibentuk secara sengaja untuk mempermudah pelayanan. Dikelompokkan berdasarkan umur. Misalnya KPA, Komisi Pelayanan Anak. Ini dikelompokkan untuk mempermudah efektivitas pelayanan. Demikian juga pemuda, demikian juga remaja, dan juga berdasarkan jenis kelamin. Di sini ada Komisi Pelayanan Perempuan, artinya khusus ibu-ibu. Jadi bapak-bapak tidak akan mungkin datang ke situ. Ada Komisi Pelayanan Bapak, ada juga yang sudah lanjut usia, ada yang bahkan pernah karya. Semua dibuat kelompok ini secara sengaja. Secara sengaja dibentuk untuk tujuan efektivitas pelayanan. Sehingga meskipun di dalam jemaat, di dalam satu gereja ada banyak kelompok, ada banyak kumpulan, tetapi ini semua dimaksudkan untuk membantu pelayanan dapat berjalan efektif dan kesatuan jemaat tetap terjaga. Tetapi di dalam jemaat juga kadang-kadang terbentuk kelompok-kelompok yang entah ada yang mengkoordinir atau tidak, tetapi kelompok-kelompok ini dimaksudkan bukan untuk bersatu, tetapi malah untuk berkumpul untuk jadi kelompok gosip, kelompok rumpi, kelompok karena merasa diri lebih hebat jadi mereka suka berkumpul, dan kadang-kadang mereka jadi menghakimi kelompok yang lain. Ini yang terjadi dengan jemaat Korintus. Tempat surat ini ditulis oleh Paulus. Apa yang terjadi di sana? Mereka orang-orang Korintus yang sebenarnya orang-orang hebat, orang-orang yang tinggal di kota metropolitan pada zaman dulu ya. Jangan dibandingkan dengan kota metropolitan sekarang. Korintus kota yang hebat, orang-orangnya hebat, pendidikannya hebat, kebudayaan maju luar biasa, ekonomi juga bagus, kebudayaan juga bagus. Tetapi mereka suka mengelompokkan diri bukan untuk kebaikan, bukan untuk bersatu di dalam jemaat, tetapi untuk saling menjatuhkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sehingga kalau kita baca di pasal 1 ini, itu Paulus berkata kepada mereka, ternyata kalian mengumpulkan diri untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Ada yang menyebut dirinya kelompoknya Paulus, golongannya Kefas, golongannya Apolos dan lain sebagainya. Ada golongan orang Yahudi, ada golongannya orang Yunani. Semua mereka tonjolkan bahwa mereka yang lebih baik daripada golongan yang lain. Padahal Paulus, Kefas dan Apolos sesama hamba Tuhan di sana, mereka tidak pernah berniat mengkotak-kotakan jemaat mereka. Tetapi mereka sendiri, orang-orang yang hebat ini, punya pengetahuan yang baik ini, ternyata mereka mengelompokkan diri, berkumpul bersama untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Bahkan mereka-mereka yang punya karunia khusus bisa berbahasa roh. Itu Korintus itu luar biasa. Mereka punya banyak karunia. Orang-orang yang punya karunia khusus bisa berbahasa roh. Mereka berkumpul lalu merasa diri lebih beriman dibanding jemaat lain yang tidak berbahasa roh. Jadi yang tidak berbahasa roh bagi mereka itu imannya kurang. Yang imannya bagus yang bisa berbahasa roh, punya karunia menyembuhkan itu lebih hebat, punya karunia berbuat itu lebih hebat. Sehingga yang terjadi adalah potensi perpecahan dan kehancuran jemaat Korintus itu sudah diambang pintu.
Sehingga ketika Paulus mendengar perselisihan di jemaat Korintus ini, ia tergerak oleh kuasa Tuhan untuk kemudian menulis surat kepada mereka, menasihatkan mereka seperti di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus mengatakan perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadi sumber perpecahan di dalam jemaat. Paulus kemudian mengingatkan bahwa kalau kita saat ini bisa berkumpul bersama di dalam satu jemaat, itu semata-mata karena ada anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah. Dan orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, dalam anugerah dan damai sejahtera Allah, harusnya hidupnya bukan untuk saling memecah belah, bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk saling mendahului, bukan untuk saling menghebatkan diri, tetapi semata-mata supaya mereka bisa bersatu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga tema kita pada pagi hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kita semua orang-orang percaya, orang-orang beriman, baik dulu di Korintus maupun kepada kita pada saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah dan sudah hidup dalam damai sejahtera. Maka kita harusnya adalah orang-orang yang bisa bersatu meskipun kita berbeda-beda untuk memuji, memuliakan Allah. Tema kita adalah anugerah dan damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus. Dari tema ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu yang pertama soal anugerah. Anugerah atau grace ini adalah merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia, bukan karena manusia layak, bukan karena penerimanya hebat, tetapi ini murni atas kasih karunia Allah, murni atas inisiatif Allah yang Ia berikan kepada manusia. Apa itu anugerah Allah? Apa itu kasih karunia-Nya? Ada dua anugerahnya yang terbesar. Yang pertama adalah kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada semua orang. Ini anugerah universal. Semua orang mendapatkannya dengan catatan harus beriman kepada Yesus Kristus. Ini semua orang tak terkecuali anak-anak, pemuda, remaja, mau pintar, mau tidak, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, perempuan, semua mendapatkan anugerah keselamatan ini dengan catatan engkau harus beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kehadiran kita di sini adalah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Amin. Bukan karena hanya di hari Minggu, kan? Bukan karena semata-mata ini hari Minggu lalu kita datang ya rutinitas, bukan itu. Tetapi ini bukti bahwa kita adalah orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita telah menerima keselamatan, maka kita harus datang berkumpul, bersekutu, supaya kita juga menerima berkat-berkat Tuhan dan mendapatkan petunjuk-petunjuk hidup melalui firman Tuhan. Ini kasih karunia yang berlaku untuk semua, kepada siapapun. Tetapi catatan sekali lagi, meskipun ini diberikan kepada semua, ini dibutuhkan respon manusia untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anugerah yang kedua sifatnya khusus, atau kasih karunia khusus ini tidak untuk semua, yaitu kasih karunia yang diberikan kepada masing-masing orang berupa karisma, charis atau karismata. Karunia-karunia yang berbagai macam rupa itu diberikan kepada masing-masing orang. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ragamnya ini tergantung pada pemberian Kristus kepada masing-masing orang. Itu kita bisa lihat di dalam surat Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 7, yaitu tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ini ada banyak macam raganya. Bisa karunia-karunia berupa supranatural, seperti orang bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga berupa karunia-karunia kemampuan. Orang memiliki kemampuan berbicara yang baik, punya karunia pengetahuan yang baik, punya karunia hikmat yang baik, bahkan punya karunia untuk bertalenta bermusik dengan baik.
yang hari ini melayani dengan sungguh luar biasa lewat talenta musik. Ini adalah anugerah dan karunia Tuhan bagi mereka yang diberikan secara khusus. Yevan bisa bermain gitar dengan baik, Bapak Mandela bisa bermain piano dengan baik, Roni dengan baik bermain bass, Eman dengan drumnya yang luar biasa. Hari ini kita sangat terberkati oleh anugerah dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan itu mereka gunakan untuk melayani Tuhan. Ibu pendeta dan ibu-ibu yang luar biasa punya talenta bernyanyi dengan baik, juga mereka gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masing-masing orang diberi talenta khusus, dan kita tidak boleh iri dengan talenta yang diberikan kepada orang lain, karena sesungguhnya ada juga talenta di dalam bagian diri kita yang sesungguhnya mungkin orang lain tidak punya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Mudah-mudahan anugerah dan karunia Tuhan, karunia-karunia khusus yang sudah dianugerahkan pada masing-masing orang di tempat ini, pada masing-masing Bapak Ibu, anak-anak muda, akan menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita hidup di tempat ini, kita bisa bernafas, kita berkumpul di tempat ini adalah juga bagian dari anugerah Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, hei, kamu itu adalah hidup oleh anugerah Tuhan, dan semua pengetahuan, talenta-talenta yang kau punya adalah anugerah Tuhan, sehingga engkau tidak perlu sombong, engkau tidak perlu merendahkan orang lain, engkau tidak perlu menghebatkan diri lalu membuat perpecahan di dalam jemaat. Anugerah itu gunakanlah, karunia-karunia itu gunakanlah untuk kesatuan jemaat, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan secara khusus di dalam perikop yang barusan kita baca, Paulus menyatakan bahwa ada dua karunia yang khusus dimiliki oleh orang-orang Korintus, termasuk adalah kemampuan berbicara yang baik. Mereka juga pengetahuan yang baik. Kenapa ini dipentingkan? Paulus mengatakan bahwa kalau orang hanya pintar berbicara, tidak disertai dengan pengetahuan yang baik, ini tidak akan bermanfaat. Jadi omong kosong. Kan sering kita dengar tuh, tong kosong nyaring bunyinya. Hendaknya kemampuan kita berbicara disertai dengan pengetahuan yang baik, sehingga yang kita ucapkan itu akan bermanfaat bagi orang lain untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Pengetahuan juga dibutuhkan kemampuan berbicara yang baik, karena pengetahuan kalau kita simpan untuk diri kita sendiri juga tidak akan bermanfaat secara maksimal. Ya mungkin bermanfaat untuk diri kita, tetapi untuk orang lain diperlukan juga kita bisa menjelaskan pengetahuan itu dengan baik. Paulus berkata bahwa perkataan-perkataan di dalam Korintus mereka sangat kaya. Mereka sangat kaya di dalam berbicara, bukan hanya berbicara dalam bahasa manusia, dalam bahasa roh pun mereka sangat kaya. Mereka kaya dalam pengetahuan. Mereka orang-orang berhikmat. Gunakanlah itu untuk kesatuan jemaat, supaya bisa bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anugerah Tuhan saya yakin masing-masing kita telah kita terima, dan mari kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal damai sejahtera ini sudah sering kita dengar, dan ada banyak penjelasan tentang damai sejahtera ini. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan dua saja. Hal ini berkaitan dengan konteks jemaat Korintus yang sedang berselisih paham, dan mereka sudah diambang perpecahan. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus hidup berdamai dengan Allah karena penebusan dari Yesus Kristus telah mereka terima. Sejak Yesus mati di kayu salib, Ia sudah menghancurkan tembok pemisah perseteruan antara manusia dengan Allah, sehingga manusia itu memperoleh damai sejahtera, dan karena itu manusia harus hidup dalam keadaan tanpa permusuhan dengan Allah. Sehingga ketika Paulus berkata damai sejahtera Allah dalam Kristus menyertai kamu, itu berarti hendaknya hidupmu hidup dalam damai tanpa permusuhan dengan Allah, dan itu harus terpelihara dalam hidupmu. Damai sejahtera itu harus terpelihara di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita sudah berdamai dengan Allah, mari kita pelihara agar kita senantiasa tetap dalam perdamaian dengan Allah.
Ketika engkau hidup dalam dosa yang terus-menerus, itu berarti engkau membangun permusuhan dengan Allah. Walaupun tadinya engkau sudah didamaikan, tetapi kalau engkau terus hidup dalam dosa, itu berarti engkau sekali lagi mau membangun permusuhan dengan Allah. Orang percaya adalah orang-orang yang dulunya berdosa, lalu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus untuk menjadi umat kepunyaannya, yaitu umat yang dikuduskan oleh darah. Dan ini Paulus ingatkan di dalam ayat 1 sampai 3. Dia mengingatkan bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Memang betul, engkau adalah orang berdosa, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, engkau sudah menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi Bapak Ibu, di tempat ini adalah kita harusnya menjadi orang-orang yang sudah kudus. Sayangnya, meskipun manusia sudah dikuduskan oleh Tuhan, tapi tetap hidupnya masih dalam ketidakkudusan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam perdamaian dengan Allah? Tentu kita harus selalu senantiasa memelihara kekudusan hidup, mulai dari kekudusan mulut, kekudusan ucapan. Ada orang dikit-dikit memaki, berantem dengan kakak adiknya, dikata-kata ini yang gak benar, dikata-katanya kata-kata binatang. Ketika suami istri berkelahi, berantem, mereka luar biasa saling mengata-ngatai pasangannya dengan kata-kata binatang. Orang tua dengan anak marah, itu dimaki. Itu sudah tidak kudus itu. Jaga kekudusan diri kita adalah mulai dari menjaga kekudusan mulut, ucapan. Ketika kalau hari ini masih engkau hidup dalam suka memaki, termasuk memaki di Facebook, di saat engkau berkomentar terhadap status temanmu, engkau marah dan engkau memaki, hentikan. Amin. Ya, anak-anak muda, hentikan untuk memaki di Facebook, Twitter, ya. Itu menunjukkan engkau tidak hidup kudus. Jangan berpikir bahwa memaki itu hal biasa saja, tetapi itu harus dihentikan. Menjaga kekudusan ini juga berarti menjaga kekudusan pikiran. Yesus bilang, berzina itu tidak harus ketika engkau bersentuhan tubuh dengan lawan jenismu atau siapapun, tetapi sejak dalam pikiranmu pun engkau bisa berzina. Jadi jernihkan pikiranmu, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang berzina, tidak kudus mulai dalam pikiranmu. Menjaga kekudusan juga adalah menjaga kekudusan tubuh. Anak-anak muda yang berpacaran, jaga kekudusan tubuh. Amin. Engkau tahu batasan-batasan pacaran yang baik dan benar. Jangan pacaran gelap-gelapan. Kalau engkau pacaran gelap-gelapan, nanti engkau tersesat dan engkau tidak tahu jalan arah pulangnya, sehingga engkau semakin tersesat dan engkau semakin hidup dalam ketidakkudusan. Ya, pacaran mungkin bagi yang sudah cukup umur silakan untuk saling mengenal, tetapi hati-hati, jaga kekudusan hidupmu, jaga kekudusan tubuhmu. Demikian juga kekudusan perbuatan-perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, kita akan berpikir, sudahkah yang aku lakukan ini berkenan ke hadapan Tuhan, atau malah merusak kehidupanku dan merusak kehidupan orang lain. Mencuri itu ya bagian dari ketidakkudusan hidup. Melakukan kejahatan, korupsi itu adalah bagian dari ketidakkudusan hidup. Hiduplah dalam kekudusan sebagai bukti bahwa engkau sudah menerima damai sejahtera Allah dan engkau tetap terpelihara dalam kedamaian dengan Allah tanpa permusuhan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, selain kita harus menjaga kekudusan diri, kita juga harus senantiasa hidup berdamai dengan sesama manusia. Hidup dalam damai sejahtera, selain hidup dalam damai dengan Allah, itu juga berarti hidup damai tanpa permusuhan dengan sesama manusia. Siapa sih yang gak pernah beda pendapat? Siapa sih yang gak pernah bertengkar? Ya pastilah kita pernah beda pendapat, kita pernah berselisih. Ibarat kata di dalam perumpamaan kita, aduh si soba hele-hele bafatiti. Apalagi manusia, masing-masing pasti beda pendapat.
beda latar belakang, beda pengetahuan, beda cara ngomong, beda cara berbicara. Tetapi hendaknya perbedaan-perbedaan itu jangan dikembangkan menjadi permusuhan dan perpecahan. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Engkau sudah hidup dalam damai sejahtera, maka selain engkau menjaga kedamaian dengan Allah, engkau juga harus hidup damai dengan sesama manusia tanpa permusuhan. Beda pendapat, perselisihan itu hal yang biasa di dalam keluarga, suami istri beda pendapat, orang tua dengan anak, di dalam gereja antar jemaat beda pendapat, antar pendeta beda pendapat, antar majelis beda pendapat, di dalam organisasi, di dalam tempat bekerja, ya semua pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Di dalam rapat ya beda pendapat, bahkan ada yang marah-marah misalnya begitu. Tetapi perbedaan-perbedaan pendapat ini tidak boleh dikembangkan untuk menjadi alasan bagi permusuhan dan perpecahan. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan-perselisihan itu hendaknya jangan sampai menjadi alat pemecah bagi kesatuan tubuh di dalam jemaat. Tetapi kita harus memandang perbedaan-perbedaan itu menjadi alat pelengkap, penyempurna, sehingga kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan pendapat ini? Yaitu pertama, perbanyak tabungan pengampunan di dalam hatimu. Jadi tabungannya jangan uang saja yang diperbanyak, tapi perbanyak tabungan pengampunan. Sehingga ketika hari ini engkau mengampuni, masih ada tabungan lagi. Ketika ada orang yang bersalah, engkau tidak suka lagi, engkau masih bisa mengampuni kapanpun, dimanapun. Ada orang yang bilang, Pak Pendeta, saya ini susah mengampuni. Kalau orang sudah menyakitiku, sampai kapanpun tidak akan saya ampuni. Luar biasa. Saya bilang, Bu, ibu ini gak punya dosa ya? Ya ada sih Pak. Ibu gak pernah bersalah. Ya bersalah sih Pak. Yesus sudah mengampunimu. Amin Pak, sudah. Ya, Yesus sudah mengampunimu. Kamu harus ampuni orang lain dong. Jangan simpan terus dendam amarah itu, karena itu akan merusak hidupmu dari dalam. Baru kemudian saya, oh ya Pak, ya saya akan berusaha, tapi tidak menjamin dulu untuk saat ini. Ya saya bilang, baiklah, minimal engkau sudah tahu dan sekarang engkau sudah berusaha untuk mau mengampuni siapapun. Jangan menyimpan itu, karena ketika engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan amarah, itu akan merusak dirimu dari dalam, dan itu berarti tidak ada kedamaian di dalam dirimu. Kalau engkau menyimpan dendam, marah, tensimu cepat naik, lambungmu cepat, asam lambungmu cepat naik. Kalau kau sudah sakit, apakah kau damai? Tidak. Jadi buang semua kebencian, kemarahan, dendam karena kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri, supaya engkau bisa hidup damai baik dengan dirimu maupun dengan orang lain. Mudah-mudahan di sini sudah memaafkan dan mengampuni setiap kesalahan orang yang sangat menjengkelkan di dalam hidupmu. Amin. Anggaplah semua perbedaan itu untuk semakin melengkapi dan mendewasakan diri. Bayangkan kalau di dunia ini, kalau di dunia ini hanya ada satu warna merah semua. Jadi mata kita jadi merah semua. Nggak enak. Bayangkan kalau semua warna putih, jadi kita melihatnya kayak pucat semua. Nggak enak. Ada banyak warna supaya indah, jadi pelangi. Ayo, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jadi indah, perbedaan-perbedaan itu indah. Pun di dalam kehidupan kita bagaimana? Ada perbedaan, ada muda, tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada perbedaan pendapat. Tetapi jadikan itu semakin memperkaya dan mendewasakan kita di dalam iman. Sehingga ketika kita beda pendapat, itu tidak membuat kita jadi musuh. Ketika kita beda karunia, beda kemampuan, beda talenta, itu tidak membuat kita jadi musuh, tetapi hendaknya itu kita gunakan untuk saling melengkapi, membangun jemaat, membangun iman kita, baik iman pribadi maupun iman bersama, sehingga tercapai yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh Paulus. Jadi engkau hidup bersatu seperti doa Yesus ketika ia pergi kembali kepada Bapa, dan ia berkata, hendaklah mereka ini menjadi satu ya Bapa, seperti engkau dan aku adalah satu. Perbedaan-perbedaan jangan jadi alat perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup sejahtera dalam damai dengan orang tanpa permusuhan, itu ada
kita sering dengar, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hatimu penting, bukan memerintah dalam pikiranmu. Karena apa yang ada di dalam pikiranmu bersumber dari dalam hatimu. Kalau hatimu baik, pikiranmu, ucapanmu akan baik. Kalau hatimu sudah dipenuhi damai sejahtera, maka pikiranmu, ucapanmu, dan perbuatanmu juga akan menunjukkan kedamaian bagi semua orang. Jemaat Korintus pernah gagal mengelola perbedaan sehingga mereka berkonflik dan bermusuhan satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan yang lain. Hendaknya kita jemaat ONKP Gunung Sitoli Kota tidak akan pernah gagal mengelola perbedaan ini. Amin. Sehingga Paulus menasihati mereka agar mereka tetap hidup dalam damai sejahtera, dalam anugerah Kristus, supaya mereka tetap bersatu, dan kelak ketika mereka bisa menghidupi anugerah dan damai sejahtera dalam Kristus ini, dalam kehidupan mereka berjemaat, kehidupan sehari-hari, kelak ketika Yesus datang kedua kali, mereka didapatkan dalam keadaan tanpa cacat. Dan itu ada di dalam ayat 8. Mudah-mudahan kita ini akan senantiasa menghidupi anugerah dan damai sejahtera ini, sehingga kelak ketika Yesus datang, kita akan didapatkan tanpa bercacat. Yang ketiga, terakhir, ini hal bersyukur. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup kita adalah kita mensyukuri anugerah, kita mensyukuri kasih karunia, kita mensyukuri damai sejahtera yang telah dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti kita bersyukur, oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolongku sepanjang tahun 2019, dan hari ini sudah 19 hari Engkau mengizinkan aku hidup di dalam awal tahun ini, sambil berharap Tuhan akan terus memelihara kehidupanku di tahun 2020. Bersyukur atas kebaikan diri, atas anugerah di dalam diri kita itu sebenarnya hal biasa. Jadi kalau engkau bersyukur karena engkau baik, itu hal biasa. Yang luar biasa adalah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 8? Dia berkata, aku bersyukur senantiasa karena anugerah kasih karunia yang telah engkau terima, yang telah orang lain terima. Jadi bersyukurlah karena orang lain mendapatkan karunia, mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Bukan hanya bersyukur atas kebaikan diri kita, tetapi kita bersyukur karena orang lain mendapatkan anugerah Tuhan. Ketika kau melihat orang lain hidupnya lebih bahagia, mendapatkan pekerjaan yang baik, engkau sebagai teman, sebagai sesama orang beriman, bersyukurlah bahwa temanmu mendapatkan karunia Tuhan, mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Jangan iri ketika kau melihat temanmu, tetanggamu, saudaramu beli mobil baru, bersyukurlah. Ikut senang, oh ya, yang puji Tuhan, ternyata tetanggaku, sahabatku bisa beli mobil baru. Jangan iri. Mungkin suatu saat dia akan jalan-jalan dan bisa mengajakmu, ayo kita pergi berjalan-jalan. Ya, itu efek samping saja, bukan diharapkan. Jadi kita bersyukur atas berkat-berkat, bukan karena hanya kita yang diberkati, tetapi atas berkat-berkat yang diterima oleh orang lain, kita juga bersyukur atas mereka. Mereka dapat pekerjaan yang baik. Mungkin nanti anak-anak muda di sini ada yang melamar CPNS, nanti mungkin ada yang tidak menang, ada yang tidak lulus, dan ada temannya yang lulus. Bersyukurlah karena temanmu sudah lulus. Kelak engkau juga berharap Tuhan akan membuka jalan bagimu supaya engkau juga bisa lulus. Sehingga engkau tidak perlu iri, engkau tidak berkecil hati, tetapi engkau senantiasa bersyukur, bukan hanya untuk kebaikan yang sudah engkau punya, tetapi juga untuk kebaikan yang sudah diterima oleh teman-temanmu, saudara-saudaramu, atau siapapun yang engkau temui. Bersyukurlah karena mereka memiliki kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita aminkan, warga jemaat ONKP Gunung Sitoli Kota secara khusus yang hadir pada pagi ini, kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur atas anugerah, karunia-karunia, dan berkat-berkat yang diterima oleh orang lain. Amin. Karena percayalah, Tuhan yang setia memberikan karunia kepada mereka juga adalah Tuhan yang sama yang akan setia memberkati dan memberi anugerah serta damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus hendaknya menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus
Tuhan kita adalah